Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, benda di sekitarku, dengan materi pembelajaran benda-benda di sekitar, pengukuran, dan alat musik ritmis. Namun sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulla rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kali ini dimudahkan sama Allah. Amin. Benda-benda di sekitarku. Amatilah gambar yang ada di samping. Apa saja benda yang terdapat dalam gambar? Coba kalian sebutkan, Ustazah kasih waktu 1 menit. Yuk kita coba bareng-bareng. Benda yang terdapat dalam gambar diantaranya manusia, sapi, kambing, rumah, pagar, kincir angin, batu, tumbuhan, sekop, ayam, dan bebek. Benda yang tadi kalian sebutkan di antaranya terdapat benda hidup dan benda mati. Sekarang coba sebutkan benda apa sajakah yang termasuk benda hidup. Benda yang termasuk benda hidup di antaranya manusia, ayam, bebek, sapi, kambing, kuda, dan tumbuhan. Selanjutnya, sebutkan benda apa sajakah yang termasuk benda mati. Benda yang termasuk benda mati diantaranya ada rumah, pagar, kincir angin, batu, dan sekop. Setelah kalian mengetahui jenis benda hidup dan benda mati, apa sih itu benda? Benda adalah sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Ada ember, minyak goreng, hewan, radio, es, dan balon. Apakah semua gambar tersebut merupakan benda? Ya. Ember, minyak goreng, kelinci, radio, es, dan balon merupakan suatu benda. Kenapa disebut suatu benda? Karena kesemuanya itu menempati ruang dan mempunyai massa. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di samping kanan bawah. Ada gambar panas api unggun, suara musik, cahaya dari lampu. Apakah panas, suara, dan cahaya itu termasuk benda? Panas, suara, dan cahaya bukanlah benda, karena cahaya, suara, dan panas dari api unggun tidak menempati ruang. Panas, suara, dan cahaya juga tidak dapat ditimbang. Jadi, ketiganya bukan merupakan suatu benda. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya ukuran. Benda ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Ada yang berukuran panjang, dan ada yang berukuran pendek. Contohnya seperti gambar di bawah. Ada lemari. Lemari mempunyai ukuran yang besar. Roda mempunyai ukuran yang kecil. Kursi mempunyai ukuran yang panjang dan buku mempunyai ukuran yang pendek. Sifat fisik benda selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk benda ada yang bulat seperti bola. Ada yang berbentuk kotak seperti dompet,
vas foto, papan catur, dan bentuk benda ada juga yang berbentuk segitiga seperti rambu lalu lintas hati-hati dan jam. Fisik selanjutnya yaitu warna. Benda juga memiliki berbagai macam warna. Seperti contoh di bawah, seperti gelas yang berwarna biru, tinta yang berwarna ungu, pensil panjang yang berwarna oranye, pensil pendek yang berwarna ungu, dan penghapus papan tulis yang berwarna oranye. Materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran panjang. Ukuran benda beraneka ragam. Kita dapat mengukurnya dengan menggunakan alat ukur. Adapun beberapa alat ukur antara lain penggaris. Penggaris biasa digunakan untuk mengukur panjang pensil, buku tulis, penghapus, dan sebagainya. Alat ukur yang selanjutnya ada meteran pita. Meteran pita digunakan penjahit untuk mengukur panjang anggota badan, panjang kain, dan sebagainya. Kemudian alat ukur yang selanjutnya ada meteran saku dan meteran gulung. Meteran saku dan meteran gulung digunakan para pekerja bangunan biasanya untuk mengukur panjang bidang lahan bangunan ataupun dinding dan bahan bangunan lainnya. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan baku untuk panjang adalah ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada juga loh lagunya. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, dan mili. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, dan mili. Teman-teman bisa menghafalkan lagunya agar mudah mengingat satuan panjang. Kemudian satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Yuk kita belajar mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris. Perhatikan contoh gambar yang ada di bawah. Kita akan mengukur panjang pensil menggunakan penggaris. Bagaimana sih cara mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan garis? Yang pertama, letakkan ujung pensil di angka 0 di sebelah kiri, kemudian kita lihat angka di ujung sebelah kanan pensil. Ujung sebelah kanan pensil tepat di angka 7. Artinya, panjang pensil adalah 7 cm. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Ada penghapus. Berapakah panjang penghapus itu? Kita lihat ujung di sebelah kiri berada di angka 0 dan ujung di sebelah kanan berada di angka 3. Berarti panjang penghapus itu adalah 3 cm. Selanjutnya ada krayon. Ujung sebelah kiri sudah terletak di angka 0 dan sebelah kanan terletak di angka 7. Berarti panjang krayon itu adalah 7 cm. Selanjutnya kita menghitung krayon yang berwarna biru. Berapa panjang krayon yang berwarna biru? Kita lihat bagian kanan krayon. Bagian kanan krayon menunjukkan di angka 10.
Berarti panjang krayon yang berwarna biru panjangnya 10 cm. Pembelajaran selanjutnya adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Berikut beberapa contoh alat musik ritmis. Ada triangle. Triangle itu biasa dimainkan dengan cara dipukul. Ada tamborin. Tamborin juga sama, cara memainkannya dengan cara dipukul. Marakas. Marakas bentuknya seperti paha ayam goreng. Cara memainkan marakas bisa dengan cara digoyang ataupun dipukul. Selanjutnya ada kastanyet dan gendang. Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Untuk mengiringi sebuah lagu, kita dapat menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu menggunakan tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Sebagai contoh, kalian bisa memukul meja untuk membentuk pola ketukan berirama. Perhatikan gambar pola berikut ini. 5 jari untuk ketukan kuat disimbolkan dengan K, 2 jari untuk ketukan sedang disimbolkan dengan M, 1 jari untuk ketukan lemah disimbolkan dengan L. Pola yang pertama, 1 ketukan kuat, 2 ketukan sedang. 1 ketukan kuat, 2 ketukan sedang, 1 ketukan kuat, 2 ketukan sedang. Pola yang kedua terdiri dari 3 ketukan. Ketukan yang pertama kuat, ketukan yang kedua lemah, ketukan yang ketiga lemah. Ketukan yang pertama kuat, ketukan yang kedua lemah, ketukan yang ketiga lemah. Ketukan yang pertama kuat, ketukan yang kedua lemah, ketukan yang ketiga lemah. Pola yang terakhir yaitu terdiri dari 4 ketukan. Ketukan yang pertama kuat, ketukan yang kedua lemah, ketukan yang ketiga sedang, ketukan yang keempat lemah. Ketukan yang pertama kuat, ketukan yang kedua lemah, ketukan yang ketiga sedang, dan ketukan yang keempat lemah. Ketukan yang pertama kuat, ketukan yang kedua lemah, ketukan yang ketiga sedang, dan ketukan yang keempat lemah. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga dapat dimengerti. Teman-teman tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.